Wadiar saning terualate anggolek angaya mayam lapor kapat sukaning sakeneran idatengeng nerapura sute nama saya Jero Dalang. Saya suka menjadi seorang dalang karena bisa bercerita bersama saudara-saudara saya. Sebagai manusia, hanya bercerita yang bisa saya lakukan. Jika tidak bisa bercerita, sepi sekali hidup saya. Sekarang saya melihat wayang saya. Jika bukan dalang yang memainkan cerita, wayangnya mati. Tidak berbunyi, tidak bisa dipakai bercerita. Begitu juga manusia. Jika tidak bisa bercerita, tidak bisa tertawa, dan tidak bisa berteman, pastilah hidup akan sangat sepi. Dari dulu saya suka berjalan memainkan wayang. Di sini diundang, di sana diundang. Jarang sekali mengatakan tidak. Namanya mengabdi. Jarang pula ada yang bayar kala itu. Di mana ada yang ikhlas membayar, saya terima. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Pernah juga saya dibayar dengan tanah. Boleh saja. Di sana saya merasa melalui wayang, melalui cerita, melalui keseriusan menjalankan cerita hidup, saya bisa punya bekal. Paling tidak bisa bertahan hidup. Lalu saya memiliki sebidang tanah yang cukup luas dan saya putuskan saya tanami kopi. Mengapa kopi? Karena kopi adalah teman setia seniman. Kopi adalah teman jujur yang menjaga rasa agar tetap menjadi manusia. Pernah juga saya berpikir, besok lusa, jika berhenti menjadi dalang, saya akan jadi petani saja.
saya akan bercerita hanya dengan pohon. Bercerita dengan manusia sudah biasa. Bercerita dengan pohon baru berbeda. Cerita bagus bukan hanya manusia yang bisa mendengarkan. Pohon juga bisa. Bagaimanakah jika bermain wayang bersama pohon-pohon? Yang paling utama di depan pohon kopi. Konon pohon kopi itu bisa mendengarkan cerita. Coba saya tes dulu. Orang ina tatas kemantian numunin meredangge kalesan ke warni tandari pohon kopi. Pohon kopi. Sekarang saya bawakan cerita. Dulu saat saya masih kecil, senang bermain dengan tetangga. Belajar membuat wayang dari daun. Dari perasaan yang baik, bercerita yang patut diceritakan. Di sana saya merasa ceritalah yang akan diwariskan manusia, bukan uang. Di sana saya tekun belajar bercerita. Lalu ada yang bayar dengan tanah. Akan saya tanami kopi. Kopi adalah teman baik orang bercerita. Siapapun yang mendengarkan cerita sambil ngopi akan merasakan cerita. Meskipun kopi habis, cerita masih diingat. Oke, ingatlah itu. Kopi. Baik-baik mendengar. Jika akan menjadi cerita suatu saat nanti, baik-baiklah tunggu. Biar enak. Biar orang ingat dengan kopimu. Sekian dulu. Nah, ingatlah itu. Jadilah kopi yang terbaik. Agar manusia bercerita yang baik-baik. Oke, sekian dulu. Yen turun pari sudah kaya wak manake jati hendanan banyak kenang wajah memanggil ne alih. Apa dituju ayat nain kangoang ulian tuyo lionang ngawe penganjan apang tan lapo mulileng ada takut mutang tuyo ngalek melah. Nama saya Putu Dalam.
anak dari juru dalam. Dulu waktu saya kecil, saya sering diajak Bapak melihat kebun kopi yang luas dan seolah-olah tak punya batas. Saya disuruh melihat bagaimana kopi tumbuh dengan hati-hati. Bapak sering pergi pentas dalang ke sana kemari menjadi dalang. Namun yang paling unik adalah dia mendalang di depan pohon-pohon kopinya, seperti percaya kopi bisa mendengar. Rupanya mungkin benar juga kopi bisa mendengar. Mungkin benar juga kopi sama seperti manusia bisa menyimpan cerita. Mungkin bisa mereka saling bertukar cerita pula. Tapi kita yang tidak bisa mendengar.
Lo, buatkan kopi satu. Di sana saya merasa berjodoh dengan suami. Dia menanam kopi, saya menjual. Tidak mudah membuat kopi, tidak asal seduh saja. Harus ada takaran yang pas, berapa serbuknya, berapa airnya. Kalau serbuk lebih banyak akan pahit, tapi kalau air lebih banyak akan terasa hambar. Di situ saya belajar membuat kopi agar pas. Apapun yang terlalu akan jelek, terlalu pahit jelek, terlalu hambar juga jelek. Di situ saya belajar membuat kopi yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Di situ saya belajar menjual kopi. Suami saya menanam kopi karena Bapak menjadi jero dalang dan bisa punya tanah. Diisi kopi agar lama anaknya bertahan hidup dari kopi. Kopi yang menjalankan hidup. Saya yang menjual di depan supaya orang tahu betapa enaknya kopi yang bagus itu, yang betul-betul asli kopi, tidak ada campuran. Di sini saya merasa bahagia berjualan kopi dari kopi yang ditanam sendiri, kopi yang bukan sembarangan, tapi kopi yang punya cerita. Karena Bapak menjadi jero dalang dan menyampaikan cerita yang baik-baik di pohon kopi. Kopi itu mendengar dan mengingat. Kopinya pintar, dagangnya juga pintar. Begini cara membuat kopi agar enak. Tutup dulu. Sesaat setelah menyeduh, biar tidak keluar anginnya. Sudah lama sedikit, baru dibuka. Seperti ini. Enak aromanya. Di mana lo ini? Lo, kopi. Ya, ini kopinya beli. Panas-panas enak sekali. Makin tidak nguningang mana sujati. Seperti biasa, kopi istri selalu yang terenak, ternikmat, karena dibuat dengan cinta dan rasa. Ganti tiang berada medap bulan masa mati.
Bapak saya mengajarkan kepada saya bahwa kopi adalah teman setia manusia. Menjaga kopi adalah menjaga manusia. Menjaga kopi adalah menjaga keseimbangan semesta. Dulu saya dengar dari kakek bahwa ia mendalang dari desa ke desa berbagi cerita. Cerita yang menyambungkan tentang kisah manusia dan nasib manusia yang tak pernah usai dari lingkar karma. Kopi ada di sana sebagai penyambungnya. Lalu kakek merawat cerita tersebut di balik pohon kopi. Dan kebun-kebunnya bercerita tentang harumnya kopi di masa silam yang hingga kini masih tercium. Bapak saya mulai memahami kopi. Dan bahkan ibu saya, dia merupakan peracik kopi terhebat yang pernah ada. Dia tahu kapan waktunya yang tepat untuk membuka tutup cangkir kopinya agar harum semerbak memenuhi rongga dada penuh rasa bahagia. Ibu saya adalah penjual kopi yang bahagia, sebab ibu percaya hanya dengan bahagia kopi akan terasa lebih nikmat. Bukankah kita percaya bahwa semua akan indah pada akhirnya? Karena apa yang berawal dari rasa, maka akan berakhir dengan bahagia. Nama saya England, bukan sebuah kebetulan. Di mana England merupakan negara yang besar. Darinya kita belajar tentang sejarah bangsa-bangsa. Darinya kita belajar tentang bahasa, dan darinya pasti ada pesan di balik soal nama. Saya bukan laki-laki yang luar biasa, namun saya ingin dari tangan saya lahir sebuah cita rasa yang menjadi legenda, menjadi ingatan bekal masa depan yang panjang. Bukankah kakek selalu percaya apa yang berawal dari cerita maka akan dikenang dengan cerita? Apa yang berawal dari rasa maka akan berakhir dengan rasa. Maka saya akan membawakan rasa dan cerita ini menjadi abadi dalam sejarah manusia. Adanya
Ketut. Nanti Ketut akan menjadi sejarah kalau Ketut menjaga kopi ini sebaik-baiknya. Kita tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual cerita soal rasa. Camkan itu, Ketut. Ibu, aku telah tumbuh melihat bagaimana kakek menjadi seorang pencerita yang ulung dan tangguh. Aku juga pernah melihatnya bercerita di balik pohon kopi. Aku rasa pohon kopi telah menyerap energi positif dari cerita kakek, sehingga mampu menumbuhkan rasa terbaiknya. Betul, kakekmu bukan hanya menanam kopi, tapi juga telah menanam rasa yang harus kita jaga sepanjang masa. Kelak, aku akan membawa cerita ini kepada anak-anak di masa depan. Dan melalui kopi ini, mereka akan tahu soal kesetiaan manusia pada rasa dan keunggulan manusia pada karakternya. Karena kelak, bukan lagi soal usia yang menjadi ingatan, tapi soal rasa. Maka Ketut, bekerjalah dengan baik. Pilihlah usaha yang jujur dan bersih. Jangan pernah membohongi rasa dan membohongi manusia hanya untuk kebahagiaan sementara. Kita tidak berhenti di sini, menjaga rasa dengan tulus dan jujur. Baik, Bu. Akan aku perjuangkan kopi ini dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak mudah membuktikan kata-kata, namun jika bekerja, semua tak akan pernah sia-sia. Kakek akan bangga melihatmu, juga Bapak tentu saja, dan Ibu pastilah yang paling bahagia. Semesta akan turut menjaga jika kamu berusaha. Widya Sastra Dharma Ribuan Yanin putra Saduh Gunawan Mamadangi Kulawan Buk Wadawi